Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kuliah psikologi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara memprogram ulang pikiran bawah sadar. Salah satunya dengan metode hipnosis. Nah, mungkin bagi teman-teman semuanya yang ingin memprogram pikiran bawah sadarnya, video ini sangat tepat bagi Anda. Oke. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa sih itu hipnosis? Ya, jadi hipnosis itu bukan relaksasi fisik, tapi relaksasi pikiran. Jadi sebenarnya saat ada orang yang dihipnosis itu sebenarnya pikirannya yang dibikin rileks, bukan fisiknya. Terus kalau ada yang berkata bahwa hipnosis itu apakah orang yang dihipnosis itu tidur atau enggak sih? Jawabnya enggak. Jadi orang yang dihipnosis itu sebenarnya masih sadar. Dia itu enggak tidur gitu. Cuman pikirannya itu dibikin rileks. Itu aja teman-teman. Nah, oke ya, paham ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang mekanisme pikiran, teman-teman. Jadi pikiran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar disebut sebagai conscious area dan pikiran bawah sadar disebut sebagai subconscious area. Nah, pikiran sadar itu hanya memiliki pengaruh 12% dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan pikiran bawah sadar itu memiliki pengaruh 88% dalam kehidupan kita. Jadi pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan 4 kali lipat daripada pikiran sadar kita, teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak sih bahwa kehidupan kita selama ini itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Dan pikiran bawah sadar kita ini sudah menjadi suatu program yang berjalan secara otomatis dalam kehidupan kita gitu loh. Mungkin teman-teman kan istilahnya ada kata-kata istilah gerak refleks lah, nggak sengaja ini itu nggak sadar dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam pikiran itu terdapat 3 gelombang otak gitu. Yang pertama adalah conscious area, yaitu pikiran sadar, subconscious area, yaitu pikiran bawah sadar, dan unconscious area, yaitu pikiran tidak sadar. Nah, tapi apa sih bedanya? Jadi gini loh, kalau conscious area itu adalah saat kita fokus gitu, saat menjalani aktivitas seperti biasa gitu loh. Jadi misalnya menganalisa, menghafal dan lain sebagainya. Sedangkan subconscious area itu adalah kondisi kita rileks, seperti meditasi atau dalam mimpi gitu. Sedangkan unconscious area itu saat kita dalam kondisi tidur lelap gitu. Gelombang otak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah beta, yaitu dominan saat aktif memiliki banyak sekali fokus gitu. Jadi saat gelombang otak kita ada dalam beta, kita itu cenderung sangat aktif dan memiliki banyak sekali fokus. Contohnya Anda bisa sambil nyapu, sambil main HP, sambil ngobrol sama orang gitu. Itu kan banyak sekali fokusnya. Nah, yang kedua adalah alpha. Alpha ini dominan saat rileks, fokus pada satu hal. Jadi alpha itu saat pikiran kita agak terasa rileks dan kita hanya fokus kepada satu hal gitu. Yang ketiga adalah theta. Theta itu adalah dominan saat meditasi dan mimpi, membuat sugesti dan fokus. Yang terakhir adalah delta. Delta ini dominan saat tidur lelap, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang terus ada sifat pikiran bawah sadar. Apa aja sih sifat pikiran bawah sadar gini? Jadi sifat pikiran bawah sadar itu memiliki kemampuan pikiran bawah sadar terpisah dari pikiran sadar. Jadi kemampuan pikiran bawah sadar itu terpisah dari pikiran sadar, teman-teman. Jadi pikiran bawah sadar itu berbeda dengan pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar itu sangat cerdas. Jadi teman-teman, pikiran bawah sadar kita itu sangat cerdas banget, teman-teman. Jadi mereka itu bekerja secara otomatis tanpa kita perintahkan gitu. Bahkan mereka itu bergerak dengan sangat sistematis gitu. Saya juga nggak tahu gitu itu gimana ceritanya. Nah, terus pikiran bawah sadar itu bersifat sangat sadar. Pikiran bawah sadar itu sangat protektif, teman-teman. Terus saat suatu ide diterima pikiran bawah sadar, ide ini akan menetap makin lama makin kuat dan sulit diganti dengan ide lain. Contohnya gini, saat ada doktrin yang masuk
ada orang memberikan doktrin kepada kita dan doktrin tersebut diterima oleh pikiran bawah sadar, maka ini akan menjadi suatu sugesti dan diterima oleh pikiran bawah sadar kita sehingga menjadi program yang menetap di pikiran bawah sadar kita, teman-teman. Makanya seorang teroris itu susah untuk dikasih tahu, teman-teman, karena doktrin-doktrin ajarannya itu sudah menetap dalam pikiran bawah sadarnya dan udah menjadi program dalam pikiran bawah sadarnya, teman-teman. Pembuatan program dalam pikiran bawah sadar, menariknya, jadi program pikiran bawah sadar itu dapat diganti setiap saat, teman-teman. Jadi seperti kita menginstal gitu loh, teman-teman. Jadi pikiran bawah sadar kita itu dapat diinstal terus menerus sebenarnya. Bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan hipnosis itu tadi gitu. Oke. Terus apa saja sih pemanfaatan hipnosis ya, teman-teman bisa baca sendirilah apa aja pemanfaatan hipnosis di sini. Oke. Terus adalah bagaimana sih cara mengaktifkan mind power. Oke. Langkah-langkah bagaimana sih cara mengaktifkan kekuatan pikiran? Oke. Jadi kita tadi berbicara soal pikiran bawah sadar, kita bagaimana cara mengaktifkan kekuatan pikiran. Yang kita maksud di sini adalah kekuatan pikiran bawah sadar. Jadi gini caranya, teman-teman. Saat pagi hari, saat baru bangun tidur, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bacalah basmalah bagi orang Islam. Lalu tersenyum, merasa bahagia dan bersyukur atas apa yang telah Anda capai dan Anda punyai saat ini. Kedua adalah sebelum berangkat melakukan kegiatan, Anda lihat diri Anda di cermin dan katakan hal di bawah ini dalam hati. Hari ini saya merasa bahagia dan sangat bersemangat. Pertahankan rasa bahagia ini di hati Anda. Rasakan suatu ketenangan, kebahagiaan, dan rasa senang dalam diri Anda. Katakan saya bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, atau saya berhasil dalam proyek, atau saya berhasil dalam usaha saya di bidang bla bla bla. Katakan dengan sangat spesifik, teman-teman. Nah, itu tadi saat pagi hari usahakan baca ini secara rutin supaya ini menjadi afirmasi bagi diri teman-teman dan nantinya bisa mensugesti diri teman-teman. Dan ini jika hal ini teman-teman lakukan secara terus-menerus, secara istiqomah, ini nanti akan menjadi sugesti bagi diri teman-teman dan akan tertanam dalam pikiran bawah sadar teman-teman, yang akhirnya menjadi program secara otomatis yang membuat diri teman-teman itu selalu menjadi orang yang bersyukur dan merasa bahagia, teman-teman. Yang kedua adalah saat malam hari, lakukan relaksasi selama 1 menit untuk merelakskan pikiran Anda dan fokus hanya pada nafas Anda saat menarik dan membuang nafas. Jadi gini, saat sebelum tidur lakukanlah sebuah relaksasi jiwa, relaksasi pikiran. Seperti apa? Ya contohnya teman-teman bisa melakukan meditasi. Lalu saat meditasi usahakan kosongkan pikiran teman-teman, lalu fokuskan pikiran teman-teman pada keluar masuknya nafas teman-teman. Dan rasakan saat keluar masuknya nafas teman-teman merasakan rasa yang sangat bahagia, tenang, damai, dan rileks yang membuat teman-teman merasa jauh lebih bahagia lagi. Kedua adalah lakukan visualisasi dengan perasaan bahagia sekitar 5 menit. Yang kedua adalah bayangkan keadaan yang membuat teman-teman itu merasa bahagia dan merasa bersyukur. Nah, oke. Mungkin itu aja sih tip dari saya, teman-teman, bagaimana sih tentang bagaimana cara memprogram pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya teman-teman bisa merubah pikiran bawah sadar teman-teman kapanpun teman-teman mau. Caranya bagaimana? Seperti ini, yaitu dengan cara melakukan afirmasi, melakukan kalimat-kalimat afirmasi yang positif. Lakukan secara rutin dan terus-menerus. Ulangi, dan ulangi. Dan yakini. Maka ini akan menetap dalam pikiran teman-teman dan akan menjadi program dalam pikiran bawah sadar teman-teman. Dan program ini akan berjalan secara otomatis dan merubah hidup teman-teman. Selamat mencoba, semoga berbahagia.